balik lagi sama Resa Ardani. Kali ini Resa akan ngasih informasi seputar penyakit stroke. So langsung aja check this out. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurangnya akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Penyebab penyakit stroke. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan juga stroke embolik. Yang kedua ada stroke hemoragik. Terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan sedang menjalani pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan intraserebral dan juga subaranoid. Faktor resiko penyakit stroke. Ada 3 faktor yang meningkatkan resiko seorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, gaya hidup, dan faktor lainnya. Selain stroke terbagi menjadi 2 faktor, Selain stroke, berbagai faktor tersebut juga beresiko meningkatkan resiko serangan jantung. Adapun termasuk dalam faktor resiko kesehatan diantaranya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, dan aritmia. Sleep apnea, pernah mengalami transient ischemic attack atau TIA atau serangan jantung sebelumnya. Sedangkan yang termasuk dalam faktor resiko gaya hidup yaitu merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obat terlarang, serta kecanduan alkohol. Sementara itu beberapa kondisi yang termasuk dalam faktor resiko lainnya adalah faktor keturunan. Seseorang dengan anggota keluarga yang pernah mengalami stroke memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Yang kedua ada faktor usia. Semakin bertambah usia, resiko seseorang mengidap stroke juga lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Selanjutnya gejala penyakit stroke. Setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat turun dan mengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak berkulai. Pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada posisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Ucapan menjadi tidak jelas, kacau atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meski pengidap terlihat sadar. Sementara itu gejala dan tanda stroke lainnya adalah mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing seperti berputar vertigo, mengalami penurunan kesabaran, sulit menelan, sehingga mengakibatkan tersedak, mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Diagnosis penyakit stroke. Agar dapat menentukan jenis penanganan yang tepat bagi pengidap stroke, dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter akan bertanya kepada pengidap atau anggota keluarganya tentang beberapa hal meliputi gejala yang dialami, awal munculnya gejala, dan apa yang sedang mengidap lakukan ketika gejala muncul. Jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Apakah pengidap pernah mengalami cedera di bagian kepala? Memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga terkait penyakit jantung dan juga stroke. Selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pengidap secara keseluruhan. Biasanya pemeriksaan diawali dengan mengecekkan tekanan darah, detak jantung, dan bunyi bising abnormal di pembuluh darah leher dengan menggunakan stetoskop. Kemudian dokter juga akan merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah. Tes ini dilakukan untuk mengecek ada atau tidaknya infeksi kadar gula darah, resiko pembukaan darah, dan mengetahui keseimbangan elektrolit dalam darah. Yang kedua, CT scan. Untuk mengetahui kondisi otak lebih detail, selain itu CT scan juga membantu dokter mengetahui ada tidaknya tumor atau pendarahan pada otak. Yang kedua, MRI. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui gambaran otak pengidap secara lebih mendetail. Tes ini bisa membantu dokter menemukan jaringan pada otak yang mengalami kerusakan karena pendarahan atau stroke iskemik. Selanjutnya, elektrokardiografi. Pemeriksaan yang dilakukan guna mengetahui aktivitas listrik pada organ jantung. Tes ini dapat membantu dokter menemukan kelainan detak jantung, adanya indikasi penyakit jantung koroner yang bisa terjadi bersama penyakit stroke. Selanjutnya ada
ekokardiografi. Pemeriksaan dilakukan guna mendeteksi sumber gumpalan pada jantung sekaligus mengecek fungsi dari pompa jantung, sebab gumpalan dapat bergeser dari pembuluh darah jantung ke bagian otak yang memicu terjadinya stroke. Yang terakhir ada USG Doppler karotis. Pemeriksaan dilakukan guna mendapatkan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran aliran darah di dalam pembuluh arteri karotis di leher secara lebih mendetail. Tujuannya yaitu mendeteksi adanya plak atau penumpukan lemak dan keadaan di dalam aliran darah tersebut. Selanjutnya, pengobatan stroke. Pengobatan khusus diberikan pada pengidap stroke bergantung pada jenis stroke yang dialaminya. Apakah mengarah pada stroke iskemik atau stroke hemoragik? Pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Yang kedua, pengobatan stroke hemoragik. Sementara pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol peredaran darah. Ada beberapa bentuk pengobatan yang dilakukan antara lain konsumsi obat-obatan dan operasi. Yang terakhir ada pengobatan TIA. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga penyakit jantung dapat dicegah. Dalam beberapa kasus prosedur operasi, endarterektomi karotis dapat diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Selanjutnya ada pencegahan stroke. Cara utama mencegah stroke adalah menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kendali dan hindari faktor risiko yang ada, serta ikuti anjuran dokter. Berbagai tindakan pencegahan stroke antara lain: pertama, menjaga pola makan, rutinitas berolahraga, berhenti merokok, hindari konsumsi minuman beralkohol, dan hindari penggunaan nafza. Lalu, kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat secara rutin. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat secara rutin. Ya, itu tadi adalah informasi tentang penyakit stroke. Mau tahu informasi tentang penyakit apa lagi, bisa banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan see you di video selanjutnya, dadah!